Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terima kasih kawan-kawan yang kembali mampir ke channel kami di Bang Sulai Official. Jangan lupa subscribe, like dan berikan komentar apabila konten ini memberikan manfaat buat kalian semua agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Berdakwah adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam dimanapun berada. Bahkan Nabi mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Dan banyak cara untuk menyampaikan dakwah itu. Ada yang berdakwah dari mimbar ke mimbar. Ada yang berdakwah sebagai pengajar. Ada yang berdakwah dengan begitu banyak metode. Dan hari ini luar biasa. Ada salah satu pendakwah yang menyampaikan dakwahnya melalui siaran radio. Penyiar radio juga sekalian berdakwah menyampaikan syiar-syiar agama. Beliau bernama Ustadz Ishak atau lebih dikenal dengan Mas Albi. Kita langsung sapa beliau. Beliau adalah Mas Albi. Assalamualaikum Mas Albi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Albi pendakwah juga, penyiar radio juga, dan sering di sela-sela menyiar radio itu memberikan nasihat-nasihat dakwah. Sebenarnya Mas Albi, basicnya itu lebih kepada penceramah atau penyiar? Kalau basicnya itu lebih fundamentalnya itu di penyiaran, Ustaz. Lebih pada penyiar. Iya. Tapi jujur saya kepingin lihat Mas Albi seperti riangnya di penyiar nih Mas. Jangan tegang-tegang kali ini. Oke. Bawa Insyaallah. asik aja kan, Asik aja. enjoy aja. Karena kan Insyaallah. saya lihat tuh begini. Kadang-kadang Mas Albi itu kan kalau saya dengar di radio Serga FM ya. Tertawa lepas, kemudian banyak humornya segala macam gitu ya. Padahal belum tentu hati juga dalam keadaan senang ya. Benar itu. Walaupun dalam keadaan sedih juga, Iya. kadang-kadang dalam keadaan ada masalah juga, Iya, tapi betul. kita harus tetap tampil dengan rasa gembira di Gembira. depan para pendengar sekalian. Iya benar. Mas Albi, apa perasaan sebagai seorang penyiar? Karena kan tak banyak orang yang paham kalau Mas Albi juga seorang penceramah. Jadi nggak semua pendengar itu memahami Mas Albi seorang penceramah. Jadi apa perasaan Mas Albi kira-kira? Kalau hanya dianggap Mas Albi ini cuma penyiar biasa aja gitu. Nggak ada istimewa-istimewanya. Itu terpulang pada rasa di hati kita sendiri, Ustaz. Ya kita terima aja apa menurut para audiens spill gitu ya. Itu kita mengatakan fans radio itu sering audiens spill. Ya itu terserah penilaian daripada audiens spill semua ya, hampir pakai bahasa Banjar tadi kan. Oke. Jadi menurut mereka, komentar mereka itu ya terserang terkadang ada yang pedas, ada yang enggak. Ada yang pedas juga. Ada juga. Jadi nama Mas Albi ini kan Ishak. Ishak. Dipanggil Albi. Albi. Itu nama di radio apa memang nama panggilan dari kecil? Dari radio, Ustaz. Dari radio. Kenapa Radio. dipanggil Albi? Albi itu adalah singkatan dari Al-Banjari. Oh. Iya, Ishak Albi. Jadi Ustadz Ishak ini orang Banjar. Banjar. Berarti kemarin waktu viral-viralnya Banjar tuh Kalimantan tempat jen buang anak, perasaan gimana Ustadz? Saya menanggapi biasa saja, Ustaz. Biasa aja ya. Iya. Berarti sering siaran pakai bahasa Banjar? Iya, benar. Coba Mas Alwi kira-kira siapa nih kawan-kawan yang mendengar di podcastnya Bang Sulai Official, coba pakai bahasa Banjar tuh gimana? kira-kira? Seperti biasa yang saya bawa. Di radio, seperti di radio, anggap aja ini radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para buhan barataan betamon lagi on ulun di sini tentunya Abah Albi alias Andin Ishak Al-Banjari dalam acara bedundang Ayuha khusus lagu-lagu Banjar lawan lagu-lagu Dayak. Tentunya setelah 2 jam kamu hara, mudahan barataan marsa tahibur asal jangan banyak kita bekambur. Oh, Ada. berarti pasti betul bahasa Banjar. Insyaallah. Memang asli Banjar, orang tua Banjar, keturunan asli Banjar. Asli Banjar tapi sebelah abah saya, bapak. Kami orang Banjar manggil bapak itu ayah, abah. Abah ya. Abah. Udah berapa lama sih nyiar? Bersiaran awal mula dari tahun 2006 itu kita di radio SAR FM, SAR FM. Suara Akar Rakyat, radio komunitas. Pada awalnya, awal mula masuk jadi penyiar, Mas Albi? Saya langsung ditelepon oleh pihak SAR FM. Oh langsung diminta? Iya. Pasti kan karena langsung diminta karena udah melihat begitu.
Itu tadi karena ada daripada teman yang menjembatani yaitu Mas Supri. Oh, Nah, sama Atok Labu Channel. atau Labu Channel. Jadi saya awal mula siaran di radio itu di Star FM di tahun 2006 beserta Mas Supri. Ya, kemudian setelah saya masuk maka masuklah Sukrisnur. Atau Labu. Atok Labu tadi. Berarti sama Atau Labu itu kenal? Iya. Kami kenal sama Atok Labu cukup lama, Ustaz. Dari kami bersatu di HGMI dahulu, Himpunan Generasi Muda Islam. Iya, iya. Di zaman Kabupaten Deli Serdang tahun 90-an, Ustaz. Simpelnya, Mas Albi, suka duka seorang penyiar radio. Malah kalau saya lihat penyiar radio ini banyak dukanya pada sukanya ya. Iya, Karena benar. kan kadang-kadang tuh gini, kalau jadi penyiar TV, saya lihat banyak yang kaya. Tapi kalau saya lihat penyiar radio, semata-mata karena hobi. Hobi, benar. Bahkan banyak dukanya. Gitu. Boleh cerita beberapa, mungkin cerita sedih mungkin selama jadi penyiar, boleh? Baik, tentunya kita selama siaran ya, terutama awal pertama kita siaran ya di Radio Star FM dahulu sebelum di Sergai saya, Sergai FM. Itu kita sebagai radio komunitas dan di situ kita adalah sosial, Ustaz. Tidak ada budget yang ditentukan untuk penyiaran. Jadi kami dituntut untuk jiwa sosial di Star FM dahulu. Radio itu jiwa sosial. Iya. Sekarang kan sudah, maaf dalam tanda kutip sudah saya anggap profesional. Karena seringlah ngisi di Sergai FM. Saya boleh terus terang, dibayar berapa sih? Oh di Sergai FM sekarang ini. Nah saya masuk di Sergai FM itu di tahun 2008 dan alhamdulillah memang diberi nilai freelance kita. Dia sesuai freelance, penyiar freelance itu dibayar per jam. Oh, dibayar per Iya, jam. benar. Ada gajinya berarti. Ada. Tidak bisa sebut. Eh, Privasi. nilai Ah, nilai gaji itu ya di bawah standar, Ustaz. lebih banyak dapat sejam nyiar apa sejam ceramah, Ustaz? Jauh lebih banyak untuk ceramah, Ustaz. Lebih banyak ceramah, tapi lebih menjiwai jadi penyiar apa jadi penceramah atau dua-duanya? Melihat situasi kondisi, Ustaz. Sebagai seorang penyiar, Mas Albi itu punya idola nggak sih? Atau Saya penyiar juga yang punya, disergap? kalau untuk jujur ini Ustaz ya, itu makanya Ustaz tadi bilang jangan terlalu tegang ya. Sebenarnya saya Masih tegang sih saya sebagai, iya benar. Jadi terus terang saya Ustadz yang paling saya kondangin dulu sewaktu ada acara dakwah itu Ustadz. Nah, saya Insyaallah, ceritanya, ya. saya ceritanya penyiar nih, bukan cerita Ustaz. Iya itu tadi masalah Ustadz tadi kan katakan saya Tapi kan agak Ustaz tegang Albi gitu pernah ya. ceramah di depan saya kan? Dulu. Pernah nggak? Iya, Ingat di nggak? Pematang Ganjang dulu. Ustaz Albi itu pernah diundang ceramah, Ah, saya pendengarnya. iya di Pematang Ganjang Pematang Ganjang Dusun 3 itu Ustadz ya. Benar ya? Iya benar. Wah itu luar biasa, berarti saya dengar, wah ini luar biasa nih. Ustaz Albi ini luar biasa. Ustaz kondang serdang bedagai. Oh, gitu. Cocok Ustaz? Wow, belum Ustaz. Gak berani Jadi, sih kita. Suka duka jadi seorang penyiar sudah dilewati, sudah dilalui. Iya, tapi itu hanya sebatas hobi. Sebatas hobi. Tapi kata orang kalau memang hobi pun kadang-kadang mancing pun ketika hobi nggak dapat ikan pun akan Yang merasa penting senang. mancing, iya. Yang penting bisa mancing. Penyiar begitu juga. Iya benar, kalau apabila kita sudah siaran itu beban yang ada kejadian di luar sana, masalah pribadi kita atau lain, begitu kita siaran itu lepas Ustaz. Ya tapi kan saya harus sampaikan begini. Hobi boleh hobi, tapi kan di rumah juga harus masak. Iya benar. Gitu ya. Jadi apakah hanya mementingkan hobi saja? Atau ada pekerjaan lain Mas Iya. Albi? Iya saya ada pekerjaan lain juga. Oh ada Ustaz. pekerjaan lain, baru nyiar juga. Istri Iya, profesi apa sih Mas? Ibu rumah tangga. Oh biasa aja ibu rumah tangga. Di rumah saja. Jadi buat kawan-kawan yang sering mendengarkan Sergai FM, yang sering mendengarkan Ustadz Albi ini menyiarkan radio, segala hal, segala macam. Sebenarnya beliau ini riang ketika di radio, di Ustaz, radio. di studio. Tapi Iya. kalau aslinya kadang-kadang suka dukanya banyak Iya, sekali. benar itu tadi saya katakan kalau kita sedang siaran itu kita lepas semua beban. Lepas seolah-olah udah merasa Iya. senang sekali hati. Sudah senang sekali Ustaz. Tapi setelah siaran itu kembali lagi.
Oh, Beban itu mau kembali lagi. oh gitu ya. Ya itu cukup kita yang ngerasakan Ustaz. Kita aja pasti. Tapi Memang setiap orang Ustadz pasti kan punya iya masalah. benar Ustaz. Jadi kita kalau penyiar ini sebagai penyiar ini dituntut untuk tidak menyertakan permasalahan kita di luar. Yes, harus enjoy. Harus enjoy. Walaupun kita baru saja sakit hati itu ya. Tapi ya itu dibuang sewaktu penyiaran itu kita harus bawa dengan ceria. Seolah-olah kita tidak memiliki Seolah-olah kita bukan beban. orang yang punya masalah. Iya, lepas dari semua beban gitu dia. Kepingin sebenarnya Mas Albi, saya duet dengan Antum, duet dengan Ustadz Albi, menyiar radio sama-sama. Tapi Iya. mungkin perlu atur waktu. Iya, Tapi benar. saya ketika melihat Mas Albi melakukan siaran radio, saya salut banget. Walaupun jujur nih kalau saya gabung kayak kira-kira bisa apa enggak. Karena saya nggak bisa bahasa Banjar nih Mas. Ya Ustadz Albi Bisa, tinggal di Ustaz. mana sebenarnya? Ustadz? Saya tinggal di Desa Lubuk Bayas, Ustaz. Desa Lubuk Bayas. Lubuk Bayas, Kecamatan Itu Perbaungan. mayoritas memang orang Banjar ya. Orang Banjar. Ustaz. Ustadz Albi selain nyiar radio, kelebihan apa lagi yang bisa? Presenter bisa, MC? MC juga, Ustaz. Oh MC, sering Iya. MC juga. MC juga sekali-sekali. Sering MC juga, nyiar Sering radio sering juga. itu tidak. Hah? Sekali-sekali. Sekali-sekali. Stand up comedy bisa Ustadz? Oh belum pernah coba. Oh belum pernah coba. Belum. Khutbah Jumat? Khutbah Jumat sudah. Sudah ya. Ceramah Mi'raj, Maulid bisa juga. Insya Allah. Jadi kalau seandainya di radio lah, Ustadz Albi diminta ceramah, bisa. Enjoy aja ya. Ya untuk kita gini Ustadz, kalau di dalam studio dengan di podium itu beda Ustadz. Itu beda. Beda sekali Ustadz. Satu Kalau hal- di- satu hal nih Mas Albi. Iya. Kadang-kadang tuh kan begini. Radio itu kan kita nggak ngelihat wajah pendengar tuh nggak tahu wajah kita. Iya. Ada sih jamaah yang terkejut kira-kira ketika nengok wajahnya Ustadz Albi ternyata cuman gini doang nih wajahnya gitu. Ya. Pernah kita temu fans radio ya. Waktu itu saya dianggap mereka saya ini orang yang sudah tua sepuh. Itu makanya mereka sering menyebut saya dulu wak. Wah ya. Begitu temu fans maka kami perkenalkan diri. Kebetulan itu Ayah Surya. Ayah Surya itu suaranya membahana, cetar membahana seperti anak muda. Surya ya. Padahal dia sudah tua. Jadi ya terbalik. Jadi dibilang sama para fans radio itu ya bahwasanya loh kami pikir yang tua itu Abah Albi. Ternyata yang tua Ayah Surya mereka. Karena di radio kualitas suara saya seperti suara orang tua katanya. Oke, Ustadz. Kadang-kadang kan seorang penyiar, seorang ustadz atau apapun profesinya yang di depan halayak ramai selalu ada fans. Selalu. Sering dikasih hadiah oleh fans kira-kira? Atau pernah lah? Pernah. Ustaz. Pernah yang paling berkesan dikasih hadiah apa? Saya yang paling berkesan itu menurut saya yang diberi tasbih. Ustaz. Itu yang beri tasbih, apa karena tasbihnya yang berkesan atau yang memberinya? Nanti karena cewek cantik yang beri. Tidak. Itu kebetulan yang memberi tasbih itu pulang dari Mekah. Cewek Beliau cowok? pernah cowok. Oh cowok. Salah satu ketua daripada IMBAI. Apa? IMBAI. Apa itu? Ikatan Masyarakat Banjar Serdang Bedagai. Oh. Mungkin Ustadz kenal. Yaitu Harun Nur. Oh, Ucu Kohar. kenal, Ucu Kohar. Iya. Oh, iya, Itu kenal. diberinya saya sal dengan tasbih. Itu belinya di Mekah apa belinya di Dari Medan? Mekah. Ustaz? Dari Mekah. Belinya di Mekah. Iya, dia bilang teringat dia di sana belikannya, kemudian pulang sini saya dipanggil ke rumah beliau, saya hadir diberikannya sama beliau itu. Karena Ucu Kohar ini pernah talkshow dengan saya. Oh gitu. Dan dia pun menyangka waktu itu saya ini orangnya besar tegap, punya kumis. Oh belum tahu juga dia? Belum tahu waktu itu. Maka Cuma ngefans di radio aja? ngefans radio. Jadi supirnya suruhnya masuk dulu ke studio radio Serga FM. Maka jumpa dengan saya, kemudian keluar. Begitu saya bilang, mana Ucu? Di luar, suruh masuk. Begitu masuk, Ucu Koharnya beliau tertawa. Saya pikir kau katanya tegap, besar dari saya, kumis melintang. Itu dia kesan dia. Jadi saya punya momok kalau itu sudah tua, punya kumis melintang besar katanya itu. Begitu datang, rupanya adik saya katanya. Oke,
Mas Albi, sebagai seorang penyiar apa cita-cita yang belum tercapai kira-kira? Saya tanya sebagai penyiar dulu, karena nanti saya tanya juga sebagai ustadz apa cita-cita yang belum tercapai, tapi sebagai penyiar apa cita-cita yang belum tercapai? Untuk cita-cita Pengen punya radio sendiri atau gimana? terkadang Ustaz terpikir juga ada hal seperti itu, dan sudah saya utarakan kepada Ketua Imbai tadi, Ucuk Kohar, kalau memang bisa dirikan radio kita dirikan gitu. Beliau merespon juga memang. Oh gitu, jadi Iya, memang punya keinginan pengen punya radio sendiri ayah sebagai seorang penyiar. sebagai Sebagai seorang. seorang ustadz, apa mimpi yang belum tercapai? Kalau saya punya mimpi yang belum tercapai sebagai seorang, kalau dikatakan Ustadz terlalu tinggi kali Ustadz. Karena saya pernah melihat Ustadz Ishak ini ceramah. Karena saya jujur nih gini Ustadz, setiap orang tuh punya mimpi. Saya itu punya mimpi, saya kepingin khutbah Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan itu belum tercapai. Kalau saya ceramah itu masuk TV, saya ceramah itu di sini itu sudah tercapai. Bahkan keinginan saya ceramah ke luar negeri itu sudah tercapai. Tapi satu yang belum tercapai, saya kepingin ceramah atau khutbah Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Sampai hari ini belum tercapai. Itu saya, seorang Ustadz Ishak, cita-cita sebagai Ustadz yang belum tercapai apa? Saya yang belum tercapai kali untuk penguasaan ilmu Ustaz. Nah, ilmu dalam agama itu masih jauh sekali saya rasa. Kekurangan saya sangat ya kalau cita-cita ya Ustaz ya. Cita-cita sebagai pendakwah itu ya tentunya kita harus menguasai ilmu Ustaz. Nah, jadi keterbatasan saya di ilmu itu masih Ustaz. Latar belakang pendidikan apa sih Ustadz? Latar belakang pendidikan saya aliyah Ustaz. Aliyah? Aliyah. Madrasah Aliyah, berarti belajar agama Madrasah sudah aliyah. dari sekolah sih, walaupun Iya, bukan benar. lulusan pesantren. Iya. Cuman hanya saja kan kita aliyah itu kan sudah bercampur dengan yang umum Ustaz. Oh, berarti basic awalnya sudah ada, perlu pendalaman saja. Pendalaman itu. Itu cita-cita sebagai ustadz, penyiar sudah, ustadz udah, cita-cita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Apa mimpi yang belum tercapai, yang belum diwujudkan buat istri dan anak-anak kira-kira? Banyak Ustaz. Banyak ya. Banyak. Gak usah banyak-banyak lah Ustadz Ya Ishak. setidaknya bisa menyediakan rumah untuk bernaung. Oh hari ini? Anak dan istri. Masih nyewa ngontrak Ustaz. Hari ini masih kontrak. Masih Saya kontrak. yakin lah. Saya yakin manusia itu tugasnya hanya berusaha saja. Berusaha ya benar. Bagaimana ketentuan itu bukan kita yang menentukan. Iya. Saya sering sampaikan bahwa kewajiban kita itu bekerja. Hasil itu haknya Allah yang menentukan kepada kita. Kerja aja sebaik-baiknya, nanti hasilnya Allah kasih yang sebaik-baiknya. Sama sering saya cerita tentang kisahnya Maryam ya. Ketika Maryam itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ketika dia melahirkan dalam keadaan lemah, selemah-lemahnya wanita ketika dia dalam keadaan melahirkan, baru selesai melahirkan, lalu dia lapar, Jibril turun, Jibril katakan, ya Maryam, kalau kau lapar, goncangkan pohon kurma itu. Maka Maryam menggoncang pohon kurma yang begitu besar, Allah menjatuhkan makanan bukan hanya kurma tua, tapi kurma muda juga berjatuhan. Artinya apa? Tugas kita berusaha, hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Saya dulu, Ustadz Ishak, 11 tahun nyewa rumah. 11 tahun sewa rumah, pindah yang ke-12 baru bisa buat gubuk sendiri. Dan saya yakin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Doa terbaik dari saya, dari seluruh pendengar podcast ini, kita doakan sama-sama kawan-kawan pendengar semuanya agar Ustadz Ishak diberikan Allah kemudahan untuk membangun rumah untuk berteduh istri dan anak-anaknya. Amin ya Allah. Ustadz Ishak nanti kalau bangun rumah kabarkan kepada saya. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ada 1-2 sak semen yang bisa saya titipkan untuk membantu buat rumah Ustadz Ishak. Sukses buat siaran radionya, sukses buat dakwahnya. Tetap jadi suami dan ayah yang membanggakan bagi keluarga. Insya Allah kebahagiaan akan diberikan Allah. Amin ya Allah. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya dan pendengar setia Bang Sule Official. Kita berbincang dengan Ustadz Ishak atau Mas Albi, penyiar yang luar biasa yang selalu tersenyum dan menghibur para pendengarnya walaupun terkadang hatinya tidak selalu bahagia. Kita bisa belajar dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz.